Pemirsa, sidang sengketa Pilpres mengundang perhatian begitu besar dari masyarakat. Kini publik tinggal menunggu putusan MK. Dan sebelum putusan dikeluarkan pada 28 Juni mendatang, kita akan tengok kembali proses jalannya persidangan yang lalu. Kita akan pertama lihat bagaimana sebenarnya tahapan sengketa pemilu 2019 di MK, mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga putusan. Jadi pada tanggal 21 hingga 24 Mei 2019, ini adalah pengajuan permohonan dari pemohon. Kemudian di 11 Juni ini adalah pencatatan permohonan gugatan dalam BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk penyampaian jadwal sidang sengketa Pilpres 2019, penyampaian salinan permohonan, pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan juga Bawaslu. Kemudian di tanggal 14 Juni 2019 ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan juga penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Kita akan lihat fakta berikutnya di tanggal 17 hingga 24 Juni ini adalah persidangan yang berlangsung. Kemudian di tanggal 25 hingga 27 Juni ini adalah rapat permusyawaratan hakim yang nanti hasilnya akan dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 28 Juni 2019 dan di tanggal 28 hingga 2 Juli ini penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman. Kalau kita melihat jalannya persidangan sendiri ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu mulai dari agenda pembacaan dalil hingga pemohon, maksudnya pembacaan dalil dari pemohon hingga pemeriksaan saksi-saksi. Kita akan lihat di fakta berikutnya, ini dia dari tanggal 14 hingga 21 Juni 2019 sudah ada 5 kali persidangan dan sidang kali ini juga ada jumlahnya 9 orang hakim. Dari Ketua MK sendiri adalah Anwar Usman, kemudian Wakil Ketua MK ada Aswanto dan juga ada sisanya 7 anggota hakim MK yang memimpin jalannya persidangan kemarin. Dan kita akan lihat kembali di fakta selanjutnya. Ya, ini terkait dengan hal kontroversial dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Kalau Anda mungkin kemarin sempat mengikuti di beberapa hal, ini ada beberapa hal yang menjadi kontroversial dalam persidangan. Yang pertama adalah dalil gugatan kubu Prabowo soal 17,5 juta DPT yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah keanehan amplop dari surat suara yang diserahkan kubu 02 ke MK. Kemudian juga ada dokumen isi permohonan dari kubu 02 ke MK yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kejanggalan penyediaan barang bukti truk ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu kalau tidak salah dikatakan ada 12 truk yang mengangkut barang bukti dari pihak 02, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan kita akan lihat seperti apa sebenarnya prediksi dari putusan MK ini sendiri. Ada beberapa yang sudah mengungkapkan prediksinya. Pertama adalah dari Ferry Junaidi, Ketua Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, yang mengatakan, saya memprediksi begini, putusan akhirnya sangat mungkin ditolak oleh MK. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada prediksi juga yang diungkapkan oleh, kita lihat di fakta berikutnya. Oh baik, ternyata ini saja yang ada, tetapi dari catatan saya juga ada dari Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga sempat mengatakan bahwa pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Kalau memang seperti itu keadaannya, saya kira dalam dugaan saya Majelis Hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Apakah memang demikian? Kita akan tunggu hasilnya tanggal 28 Juni mendatang. Tetapi untuk membahasnya lebih lanjut sudah ada rekan saya Ade Mulia yang akan membahasnya. Silakan, Ade. Terima kasih Zakia Arfan, dan pemirsa, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi tinggal menunggu putusan. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat akan mengerahkan massa untuk mengawal putusan MK ini. Apakah aksi ini bermaksud menekan MK? Lalu berdasarkan proses persidangan bagaimana prediksi putusan MK? Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau Kode Inisiatif Ferry Junaidi dan pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Selamat pagi Mas Ferry, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Kita ke Mas Ferry terlebih dahulu. Kutipan Anda atau statement Anda dilansir banyak sekali oleh media belakangan ini terkait prediksi MK. Anda mengatakan tim Prabowo Sandi akan ditolak MK. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan prediksi Anda ini? Ya, itu kan sebenarnya prediksi itu muncul dari proses pembuktian dan juga permohonan yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Ya, kalau berdasarkan permohonan, analisa kami berdasarkan permohonan yang 37 halaman permohonan pertama, 146 halaman permohonan yang kedua, dan juga proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan saksi dan ahli, memang kami tidak menemukan adanya dugaan yang sangat kuat terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini kan pilihan hukum yang kemudian diambil oleh pemohon, bahwa mereka mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini kan pelanggaran yang bukan pelanggaran biasa dan bukan biasa-biasa saja. Tapi dalam proses pembuktian memang harus dengan bukti yang valid, otentik, dan dia sangat berlapis. Sehingga bisa ditunjukkan keterkaitan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Sehingga kalau misalnya secara sederhana, begitu kita melihat proses persidangan itu, kita bisa terbengong-bengong gitu. Oh iya ya. Jadi dari situ aja sudah mulai akan kelihatan. Tapi kita melihat proses persidangan itu tidak cukup kuat terjadinya. Anda juga menyatakan bahwa TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif ini harus terjadi kait-mengkait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, begitu ya, Betul. Mas Ferry ya. Salah satu contoh kasus nih dari satu kesaksian yang kemudian harusnya ini kait-mengkait itu yang seperti apa? Misalnya begini, kalau kemudian yang didalilkan, pertama yang kalau menjadi catatan penting adalah ini adalah proses perselisihan hasil pemilu, bukan penanganan pelanggaran. Oleh karena itu yang harus dikemukakan di awal adalah bagaimana dalil pemohon terkait dengan selisih hasil pemilu, mendalilkan bagaimana ada selisih 16.950.000 itu. Nah, dari selisih ini setelah mereka dalilkan kenapa kemudian mereka pemohon dianggap kalah dibanding dengan pihak terkait, setelah itu akan dikaitkan dengan laporan-laporan pelanggaran yang kemudian mereka dalilkan. Sebagai contoh begini, kalau kemudian ada dalil yang menyatakan bahwa ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh ASN untuk mengkampanyekan program-program pemerintah misalnya, itu harus didalilkan bukan hanya berita media. Berita media itu hanya sebagai informasi awal yang kemudian harus ditindaklanjuti, apakah misalnya ada instruksi langsung, apakah ada kemudian instruksi itu ditindaklanjuti oleh jajaran di bawah, apakah di jajaran di bawah setelah menindaklanjuti pergerakan itu muncul, dan dari yang paling hulu penting, ke hilir begitu hulu ya? ke hilir harus memang dibuktikan, dan yang paling penting adalah masifnya itu bukan soal banyak atau tidak banyak, apakah masifnya itu mempengaruhi hasil pemilu atau tidak begitu. Nah, inilah yang memang menurut saya dari satu dalil itu tidak diturunkan ke dalam beberapa pembuktian. Setelah itu dari satu dalil tidak juga terkait antara satu dalil dengan dalil-dalil yang lain begitu. Jadi ini sudah yang memang agak sulit. seperti yang dijanjikan di awal? Tidak, saya tidak melihat ada begitu kita melihat itu langsung terbengong gitu. Wow, ini memang terjadi. Tidak seperti itu. Atau mungkin jadi wow atau gimana? Kan begini, jadi dalam proses pembuktian yang TSM ini memang bukan, kalau pelanggaran biasa, dia cukup dibuktikan satu kejadian, apakah memang terjadi atau tidak. Ya, terjadi sudah begitu. Tapi kalau terstruktur, sistematis, dan masif ini kan ada rangkaian peristiwa, yang kemudian rangkaian-rangkaian peristiwa itu cukup meyakinkan kenapa ada selisih hasil. Dan selisih hasil itu memang muncul karena rangkaian peristiwa yang dikatakan terstruktur dan sistematis. Kita ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, kita melihat yang seperti inikah juga di tahun 2014, artinya TSM ini sesuatu yang berulang tetapi kemudian tidak bisa dibuktikan. Secara psikologi politik Anda membacanya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya ini mirip-mirip, persis sama. Waktu 2014 kita juga disuguhkan oleh hal yang serupa, bahwa ada ketidakpuasan hasil oleh kubu Prabowo Hatta waktu itu dengan tuduhan ada kecurangan-kecurangan di beberapa tempat. Ketika itu dihadirkan di pengadilan, kan tidak terbukti, bahkan waktu itu ada semacam lucu-lucuan begitu, ada kan lucu-lucuan gitu, saksinya tidak tahu, tidak mengerti. Tapi sekarang juga ada yang seperti itu. Sama juga. Jadi misalnya tadi menyambung Ferry tadi mengatakan kan harusnya begini konstruksi berpikirnya. Hasil ini digugat tidak benar perhitungan seperti ini karena disebabkan ada proses TSM tadi itu. Ada kecurangan, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ada contoh kecil kemarin gitu loh. Didalilkan bahwa ada kecurigaan tentang penggelembungan DPT. Ya, oleh saksi itu kan. Terus dengan asumsi bahwa DPT fiktif ini akan dimobilisir untuk menguntungkan 01, kan begitu. Didalilkannya begitu. Ketika hakim menanya, dikasih contoh misalnya waktu itu saya lihat di Sulawesi gitu,
dan di Jawa Barat di beberapa TPS gitu. Ditanya kalau oleh hakim di tempat itu siapa yang menang? Yang menang 02. Nah, itu kan enggak logis begitu kan ya. Kalau ini memang terstruktur menguntungkan 01 harus terbukti ini menguntungkan 01. Kenyataannya yang menang di situ 02. Tapi dari sudut pandang psikologi politik, kan Anda juga sering melakukan ulasan di 2014 lalu soal cywar segala macam, soal TSM ini. Ini bagaimana analisa Anda nih? TSM ini lebih kepada kemudian dalil hukum atau justru ini hanya kampanye lagi gitu? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita flashback ke belakang, saya ingat gitu loh, salah satu tokoh dari kubu Prabowo mengatakan kami tidak akan ke MK, bahwa proses ini akan curang. Nah itu kan narasinya dibangun duluan begitu ya, bahwa pemilu ini kan curang. Pemilu aja belum jalan waktu itu, baru akan kampanye misalnya. Nah jadi hari ini mungkin itu juga yang akan dibangun kemarin. Jadi kalau kita lihat rangkaian kerusuhan 21 tanggal 22 itu waktu pengumuman itu juga sama kan, bahwa ada narasi kecurangan TSM. Dan kita tidak perlu percaya kepada pengadilan juga. Waktu itu kan tidak akan ke pengadilan kan. Nah, tapi karena desakan beberapa dari masyarakat lah, bahwa tidak elok lah kita menyelesaikan persoalan ini di jalanan. Ini akan berdampak pada kericuhan. Akhirnya dibawa juga ke pengadilan. Nah, tapi menurut Anda, Prof, 2014 kemudian ada narasi ini, lalu kemudian setelah Jokowi dilantik, apakah kemudian ada efek dari narasi-narasi yang dibangun terhadap ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi, lalu kemudian sekarang juga ada yang seperti itu, dan apakah itu efektif untuk membangun kepercayaan publik? Tapi bagus ketika misalnya persidangan MK ini menit per menit, detik-detik disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, kita kan bisa mengambil kesimpulan dari situ bahwa narasi-narasi yang dibangun itu tidak punya basis eviden, basis bukti fakta yang sesungguhnya, karena pengadilan itu adalah tempat untuk menguji fakta-fakta itu. Nah, fakta-fakta itu kan makin menjauh dari apa yang kita saksikan di MK kemarin gitu loh. Jadi saya lihat nanti masyarakat sebenarnya sudah dalam benak masyarakat sekarang sebenarnya sudah ada keputusan sebenarnya gitu loh, seperti yang tadi diprediksikan Ferry, menurut saya begitu, bahwa ini sudah selesai sebenarnya, sudah tidak terbukti. Ini tidak terbukti, ini sudah selesai, tetapi kemudian ada narasi-narasi, Mas Ferry, untuk kemudian ada pengerahan massa, untuk kemudian mengawal hasil sidang MK. Nanti kita akan membahasnya, apa yang harus masyarakat tahu mengenai hal ini dan apa yang harus mereka lakukan ketika mendengar narasi-narasi seperti itu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda. Kita langsung ke Mas Ferry. Mas Ferry, di tengah masyarakat atau hangat-hangatnya situasi seperti ini, banyak narasi-narasi bermunculan untuk kemudian apa yang terjadi 28 Juni nanti, kemudian muncul prediksi dari Anda. Harapan dari prediksi Anda ini apa sebetulnya? Sebenarnya ini mengingatkan kembali bahwa ini adalah proses hukum yang fair. Dalam artian kita tidak berbicara soal narasi dari siapapun, tapi kita berbicara bagaimana kemudian pemohon diberikan kesempatan untuk mendalilkan permohonannya. Di situ juga diberikan kesempatan untuk kemudian membuktikan setiap dalil yang ada, dan pihak yang lain diminta untuk kemudian membantah permohonan itu. Nah, dan itu akan diputus oleh hakim yang memang adil begitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini merupakan pilihan hukum yang baik. Kita harus apresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh tim hukum, akhirnya membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan secara fair. Oleh karena itu mestinya setelah proses ini berjalan, kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memutuskan. Setelah memutuskan dalam artian menilai segala dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, menilai seluruh bukti dan saksi yang kemudian diajukan. Jadi apapun kemudian menjadi putusan mahkamah, ya kita terima saja begitu, sehingga kita bisa menutup proses pemilu ini dengan mekanisme hukum yang fair, yang adil, dan kita sudah terima saja apa yang kemudian nanti akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, belajar dari tahun 2014, apakah itu akan juga terjadi? Ini selesai di MK? Banyak kasus yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi biasanya selesai.
Oleh karena itu kita berharap pengalaman yang kemudian berlangsung selama ini juga terjadi di pemilu 2019. Begitu selesai putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak menyatakan ya sudah, itu memang putusan hukum, putusan yang harus kita hormati. Begitu. Prof, ini tadi istilahnya pilihan hukum yang baik ketika kemudian kubu 02 membawa ini ke MK, apakah ini selesai atau justru secara psikologi politik mungkin Anda membacanya, mungkin ada yang juga bermain di belakang ini juga untuk kemudian... Iya, seharusnya kita berharap ini memang akan selesai. Jadi nanti ketika misalnya MK sudah memutuskan, ya tadi diprediksi oleh banyak, tidak hanya Ferry saya membaca, juga berapa banyak prediksi ahli-ahli hukum. Kalau dilihat dari proses hukum acara begitu, sepertinya memang tidak terbukti apa yang dituduhkan sebagai pemilu yang curang, terstruktur, sistematis, masif. Ya. Saya ingin memberikan juga mungkin basis penjelasan psikologi sosial di masyarakat. Kalau memang seandainya TSM itu ada, dia mempunyai basis apa yang dalam teori psikologi sosial disebut dengan shared reality, sebuah realitas yang terbagikan, dirasakan bersama, punya basis faktual di lapangan, dan bahwa kecurangan itu terstruktur sistematis, dan itu biasanya akan menimbulkan situasi tidak percaya, situasi agitatif, semua orang marah, semua orang mungkin dalam hari pemilihan itu akan ngamuk gitu. Kalau itu terjadi merata di seluruh TPS, fakta yang kita saksikan ya orang happy-happy saja, orang pulang habis itu ada yang ngopi-ngopi, ada yang bercanda-bercanda gitu. Pokoknya riang gembira pada hari pemilu itu, tidak ada kerusuhan di mana-mana. Bahwa secara anekdotal 1, 2, 3 bahwa ada pose-pose kecurangan gitu loh, itu akan ada. Dan itu sudah dilaporkan juga, dilaporkan sebagai sudah diproses oleh Bawaslu, ada yang dilakukan PSU juga. Artinya sebenarnya secara proses terkoreksi begitulah. Jadi dengan begitu fakta bahwa itu TSM sebenarnya tidak dirasakan di masyarakat. Prof, kalau hari ini MK akhirnya mengetok palu, itu hanya proses afirmasi, peneguhan dari apa yang memang tidak ada TSM. Dirasakan masyarakat selama ini, tidak ada TSM. Baik, begitu. Prof, tapi ketika ada narasi pengerahan massa, apakah ini juga sebuah shared reality? Nah, ini hal yang berbeda lagi. Berarti ini adalah kepentingan elit-elit, gitu loh. Bukan mewakili lagi kepentingan orang banyak. Dan apakah MK akan tertekan soal ini? Tidak. MK tidak tertekan, gitu loh. MK ini orang-orang yang punya primus inter pares gitu loh, orang-orang terbaik, 9 orang terbaik di Republik ini yang tidak akan terpengaruh oleh apapun gitu loh, selain bahwa oleh apa yang ada di persidangan itu, ya, fakta-fakta dan ilmu yang sudah paling top itu dari 9 hakim itu gitu loh. Dia nggak akan bisa ditekan, nggak bisa dipengaruhi gitu loh. Itu orang-orang sudah paripurna dengan ilmunya. Oke. Mas gitu. Ferry setuju dengan statement dari Pak Prof Hamdi. Apakah kemudian pengerahan massa, narasi-narasi pengerahan massa ini akan berpengaruh terhadap keputusan dari para hakim MK? Ya, jadi hakim MK itu hanya akan melihat bukti, fakta dalam persidangan. Melihat keterangan-keterangan para pihak di dalam proses persidangan. Oleh karena itu, narasi yang dibangun di luar itu hanya informasi yang kemudian akan lewat saja. Kalau misalnya begini, narasi tekanan publik begitu sangat kuat, akan tetapi fakta di dalam persidangan itu tidak cukup membuktikan, ya MK tidak akan memutus seperti keinginan publik. Karena ini memang tanggung jawab para pihak, tanggung jawab tim kuasa hukum. Baik. Siapa yang kemudian mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tapi gitu. Mas Ferry, ini ada pakar yang juga mengatakan bahwa ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur MK hanya mengadili selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Apakah akan ada potensi dissenting opinion di dalam tubuh MK sendiri, di antara hakim-hakim MK sendiri, karena ada yang berpegang teguh pada paradigma positivis, ada yang kemudian berparadigma kritis katanya. Ini seperti apa pembacaan Anda terhadap hakim-hakim, komposisi hakim-hakim di MK? Iya, tentu baca ini harus didasarkan pada analisa yang sangat kuat. 2012 saya menerbitkan buku judulnya MK Bukan Mahkamah Kalkulator. Yang di situ pada prinsipnya MK melihat bahwa jika memang terbukti secara kuat, MK bisa sangat progresif melihat
lebih dari apa yang kemudian diamanatkan undang-undang terkait dengan selisih hasil pemilu. Karena MK itu bukan hanya soal menghitung selisih hasil, tapi mereka juga menegakkan konstitusi dan demokrasi yang kemudian berjalan. Nah, dalam fakta-fakta yang kemudian muncul dalam penyelesaian perselisihan pemilu dan juga pilkada, MK sering mengatakan begini, sudahlah Anda tidak usah berdebat apakah MK itu mahkamah kalkulator atau tidak. Tapi yang paling penting adalah silakan buktikan dalil Anda, apakah memang dalil-dalil itu terbukti secara kuat atau tidak. Kalau memang mengatakan terstruktur, sistematis, dan masif, buktikan apakah memang ada terstruktur, sistematis, dan masifnya. Kalau tidak, tentu tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan kami harus progresif. Progresivitas Mahkamah Konstitusi tentu berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dimunculkan dalam persidangan. Artinya Anda yakin mereka akan satu suara soal ini? Putusan akhir saya cukup meyakini ini akan bulat, akan tetapi memang kan nanti dalam pertimbangan hukum mahkamah itu akan dilihat satu persatu. Fakta A bagaimana pertimbangan hakim, fakta B bagaimana pertimbangan hakim. Mungkin akan ada perbedaan-perbedaan minor di dalam menafsirkan fakta dalam persidangan, tapi keputusan akhir kalau saya melihat faktanya tidak cukup kuat begitu. Prof Hamdi, terakhir ini Anda tadi mengatakan justru elit-elit politiknya yang sekarang sedang berusaha begitu ya, bikin manuver segala macam jelang tanggal 28. Apa himbauan Anda kepada masyarakat, dan apakah ketika sudah diketahui elit politik bermain secara terbuka, apakah memang harus ada tindakan hukum? Ya, simpel. Menurut saya masyarakat jangan percaya lagi oleh provokasi, agitasi elit-elit politik gitu loh. Percayalah kepada hakim MK yang secara dalam semua ukuran itu ilmunya sudah paripurna gitu loh, sudah selesai gitu loh. Dan sebagai bernegara, kita negara hukum dan kita negara yang berbasis konstitusi, kita hormati konstitusi. Itu pegangan kita gitu loh. Ya udah, jadi kalau ada lagi provokasi itu dari elit untuk pengerahan massa lah, untuk menekan, jangan dengarkan. Kita rakyat Indonesia lebih baik mengurus urusan kita, lebih banyak, lebih penting urusan keseharian kita gitu loh. Ya, itu yang lebih penting. Baik, terima kasih Prof Hamdi dan juga Mas Ferry atas ulasannya di Metro Pagi Prime Time.